Pak Sugeng? Alhamdulillah baik, Bis. Sehat selalu nih. Alhamdulillah, ngasih sehat, Bu. Gimana lancar-lancar sesuai kegiatannya? Kegiatan sekolah lancar, Ibu, berkat kerjasama dan komitmen teman-teman. Oke, baik. Pak Sugeng, seperti yang kita janjian kemarin ya, hari ini kita akan lakukan coaching. Jadi, Pak Sugeng sudah besok coaching? Ya, baik, Bu. Insya Allah kami sudah memahami dari yang dengan sampaikan tentang coaching pada kali ini. Oke, baik. Begini Pak Sugeng, nanti sesi coaching ini nggak lama, hanya 10-15 menit lah paling lama ya. Baik, Bu. Kemudian gini nih Pak Sugeng, apa nih agenda yang ingin kita bahas pada sesi coaching ini nih Pak? Jadi kalau program saya sesuai dengan RHK tahun ini itu kan saya itu presentasi program sekolah. Tahun ini saya berharap saya melaksanakan deklarasi sekolah ramah anak itu di SMA 2 Batang. Karena kita dengan maraknya kejadian yang ada di Batang ini, baik itu terjadinya tawuran, pelecehan seksual, perundungan, ini kan masih marak, Bu. Di tempat kami kemarin itu dari informasi dari kepolisian, Polres itu beberapa kejadian antar geng motor, tawuran pelajar. Ini kami berharap di sekolah kami tidak terjadi, Bu. Sehingga kami ingin sekali melaksanakan kegiatan deklarasi sekolah ramah anak. Gini Pak Sugeng, untuk yang deklarasi, jadi ingin ke deklarasi ramah anak gitu ya. Iya. Secara spesifiknya nih, goal Pak Sugeng atau tujuan yang ingin disampaikan itu apa nih di posisi gambarannya secara spesifik itu goalnya seperti apa ini? Kalau goal utamanya kami ini kan nanti harapannya terciptanya sekolah yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Ya, untuk proses pelaksanaan dari deklarasi ini kita tetap harus berkoordinasi, Bu. Ini koordinasi dengan mungkin dari pihak pemerintah setempat ataupun pemerintah provinsi sebagai naungan kami. Nah, ini yang mungkin membutuhkan sebuah kolaborasi ya dengan teman-teman lain yang nantinya akan kita laksanakan. Ini yang mungkin belum kami planning secara mendetail. Tapi untuk tujuan goal utama panjangnya itu agar sekolah kami itu tercipta sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Yang harapannya itu anak-anak itu belajar dapat mengoptimalkan kompetensinya. Baik, jadi yang saya tangkap goalnya adalah ada pembelajaran aman dan nyaman. Iya, betul Ibu. Kesana ya. Kesana ya. Oke, baik. Nah, kesana nih Pak ya. Kalau jadi di akhir sesi nanti apa sih ukuran sukses dari Pak Sugeng yang paling penting ya dari sesi coaching ini nantinya? Harapannya dari coaching ini saya berharap nanti akan ada semacam titik penyelesaian langkah-langkah yang bisa saya lakukan atau laksanakan bersama teman-teman di sekolah untuk planning mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan monitoring dari pelaksanaan kegiatan tadi, dan pada akhirnya nantinya juga akan diformulasi instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilan itu. Oke, baik. Banyak begitu. Jadi kalau tidak salah tangkap ya, tadi berarti Pak Sugeng setelah sesi coaching ini, Pak Sugeng akan menemukan langkah-langkah apa gitu ya untuk mewujudkan pembelajaran aman dan nyaman. Baik. Nah, sekarang Pak, kalau pada sesi skala, kalau diukur dalam skala ya, dari skala 1 sampai 10 nih. Kalau kelas skala 1, jika skala 1 itu masih jauh nih dari harapan. 10 itu langsung pol gitu ya. Gambaran saat ini dari skala 1 sampai 10 itu posisi saat ini itu masih di skala berapa? Kami berharap kami kan sudah mengidentifikasi potensi dan potensi yang ada tetap halangan saya sudah memprediksi untuk skala yang bisa kita lampaui nanti di akhir ini. Di awal dulu, jadi posisi saat ini dulu posisi di awal sekarang itu kita sudah di posisi skor 8 sudah tercapai kok.
Oke, baik. Jadi yang Sudah bagus menyelesaikan ya, sampai Pak. 10 nanti udah ada harapannya di setelah akhir coaching ini bisa sampai 10 lah. Saya mengapresiasi sekali nih Pak Sugeng ya sudah sampai 8 ya. Iya. Oke, nah setelah sesi coaching ini nih Pak Sugeng pengen menjadi skala berapa nih setelah sesi coaching saat ini? Harapannya sampai 10 Bu, cuma maksimalnya sampai 9. Oke, baik. Ya. Kalau begitu 9 ya. Ya. Oke, gambarannya nih. Kalau di sesi apa tadi skala 8 itu waktu yang saat ini ya, Iya. itu seperti apa gambarannya posisi 8 saat ini? Jadi pos 8 sekarang ini kita kan sudah mulai merencanakan pelaksanaan tadi ya deklarasi sekolah ramah anak itu. Kami sudah membentuk sebuah tim di sekolah, kemudian kita di manajemen sudah kita kumpulkan, di bendara kita sudah untuk menganggarkan kegiatan itu, kemudian untuk yang ke siswa dari bidang kesiswaan juga sudah dikondisikan ke anak, sehingga saya menganggap itu kesiapannya sudah di Posisi 8 ya. Nah harapan nanti di posisi setelah 9 ini, harapan kami nanti dari humas bisa kolaborasi dengan bidang-bidang di luar sekolah. Jadi posisi 8 itu kan kita ya boleh dikatakan 8 itu sudah bagus. Artinya tinggal nanti ke posisi ke-9 itu bagian humas itu bisa kolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang bisa kita undang untuk pelaksanaan tersebut. Bagaimanapun dengan adanya dinas luar itu akan memberikan motivasi pada warga sekolah, terutama anak-anak itu. Seperti itu. Oke, kalau gambaran nih Pak di posisi 9 terkait yang pembelajaran aman nyaman itu seperti apa spesifiknya? Kalau posisi yang untuk pembelajaran aman nyaman kalau pada posisi 9 itu artinya gambaran kami untuk sekolah aman nyaman menyenangkan itu anak-anak itu tidak merasa tertekan dalam pembelajaran. Nanti kita akan lakukan supervisi bagaimana anak itu dalam pembelajaran, apakah ada unsur tekanan anak, kemudian anak juga bisa berekspresi secara merdeka, kemudian pembelajaran juga tidak monoton hanya di ruangan, bisa ditarik keluar kelas, ya artinya bisa menikmati lingkungan sekolah, bahkan bisa saja di luar lingkungan sekolah juga, asal ada semacam kontroling dari teman-teman guru. Jadi nanti kalau anak-anak merasa nyaman senang itu pasti akan antusiasme mereka akan meningkat. Jadi yang saya tangkap ya Pak Sugeng ya ini di angka 9 nanti yang jenengan inginkan setelah sesi coaching ini, posisi yang khususnya di pembelajaran aman nyaman ya Pak ya, karena nanti untuk mendukung deklarasi kan di aman nyaman gitu kan ya. Berarti posisi yang Bapak Sugeng harapkan nanti itu anak tidak merasa tertekan dalam proses belajarnya, ada outing class, outdoor class, outdoor learning gitu ya. Oke, jadi itu ya fokusnya ke depan ini berarti Pak ya setelah Oke, jadi tadi tidak monoton. Ini posisi 9 yang diinginkan ya Pak ya. Saya sebut ini. Oke nih Pak, sekarang begini. Oke, nah sekarang nih Pak, apa kekuatan yang ada dalam diri Pak Sugeng nih untuk bisa membantu mendukung tercapainya menuju angka 9 tadi? Kalau potensi kekuatan yang kami punya dalam diri kami, dalam diri saya ya? itu ya, kami sudah mempunyai pertama untuk pengetahuan tentang bagaimana sih menciptakan sekolah aman dan nyaman. Artinya pengetahuan sudah kita pelajari Bu. Kemudian kami juga sudah berusaha mempelajari bagaimana meyakinkan teman-teman untuk melaksanakan itu. Bagaimana meyakinkan pada guru merubah mindset tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Itu kami sudah punya gambaran itu, pengetahuan untuk meyakinkan. Sehingga saya berharap dengan adanya seperti itu, saya bisa betul-betul meyakinkan guru bisa dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Kalau secara internal Pak Sugeng sendiri, hal apa yang mendukung secara internal dari Pak Sugeng sendiri ya? Jadi ya kalau saya sendiri saya merasa kompetensi saya tentang hal itu sudah kami yang pelajari. pengetahuannya itu Jadi kompetensi mengenai tadi sudah kami pelajari. Itu pengetahuan tentang itu ya. Ada kemudian kemampuan untuk memotivasi. Ini juga kami sudah
insya Allah sudah berusaha untuk kita pelajari bagaimana cara trik-trik motivasi guru. Iya, kemudian yang terakhir layak dan motivasi untuk kontinuitas dari guru membuat komitmen. Ini kami sudah berusaha meyakinkan itu. Jadi itu yang mungkin dan ya artinya manajerial yang saya punya insya Allah sudah kami siapkan. Oke, jadi kalau nggak salah tangkap nih Pak, saya tangkap ya, Pak Sugeng memiliki kekuatan berupa kesiapan pengetahuan gitu ya, kedua kemampuan memotivasi, kemampuan meyakinkan gitu ya Pak. Nah sekarang kalau dukungan atau kekuatan dari eksternal di luar diri Pak Sugeng ini apa saja Pak untuk mendukung tercapainya goal yang 9 ramah nyamannya aman dan nyaman tadi? Kalau yang dari sumber daya yang selain kami secara pribadi, teman-teman itu kita akan ada guru penggerak. Ada 3 guru penggerak yang sudah siap ready, kemudian ini juga ada 3 guru CGP lagi yang insya Allah mereka siap untuk membantu saya untuk meyakinkan teman-teman dan merealisasikan apa yang menjadi harapan sekolah. Kemudian dari segi sarkas ini kita insya Allah sarkas sudah mendukung dari kelengkapan yang akan kita butuhkan. Dari segi kurikulum juga dari tim kurikulum juga insya Allah sudah berikan KSP yang mengarah ke sana. Jadi dukungan ini yang mungkin meyakinkan kami untuk tadi angka 9 tadi. Oke, baik. Nah, sekarang Pak dari situasi dan kondisi yang baru saja Bapak sampaikan, kekuatan-kekuatan yang mendukung tercapainya baik internal maupun eksternal panjenengan gitu ya. Nah, ide apa saja nih yang terpikir oleh Pak Sugeng untuk melakukan mewujudkan dari aman pembelajaran aman nyaman goal yang tadi sampaikan? Kami punya ide itu gini Bu, jadi saya berharap ada tim khusus yang memonitoring pelaksanaan itu sehingga pelaksanaan yang tadi sudah nanti rencana kita laksanakan itu berjalan secara kontinuitas dan konsisten. Jadi ini yang perlu yang gambaran saya untuk membentuk tim khusus monitoring yang mengawal tentang proses kelanjutan dan kontinuitas serta konsistensi dari program yang tadi kami canangkan tadi. Ada lagi selain itu? Nah, ini Ibu yang belum punya gambaran. Mungkin kalau dari Ibu punya gambaran mungkin bisa memberi tambahan Bu. Sementara dari Pak Sugeng sendiri nih. Seperti tadi itu. ada tim monitoring, akan membentuk tim monitoring gitu ya. Iya, betul. Oke. Sementara ini saja dulu gambarannya gitu ya. Oke nih Pak. Baik. Nah, kapan kalau Pak Sugeng merencanakan dari ini tadi ya, dari ide penjaringan tadi ini. Iya. Menurut Pak Sugeng nih, kapan akan dilaksanakan? Ya insya Allah nanti kita bulan-bulan ini kan September Bu ya, kita bulan Oktober itu kita sudah akan membentuk tim itu. Oktober ya Pak ya? Ya. Oke, sangat spesifik Pak. Minggu 3. Minggu 3 ya. Jadi tadi saya ulang ya Pak ya. Ide Bapak nanti membentuk tim mentoring. Ya. Yang monitoring gitu ya, monitoring agar menjaga kontinuitas gitu ya, bisa dan nanti ada rencana aksi tadi ya. Rencana aksinya kalau tidak salah tadi saya tangkap itu di bulan Oktober minggu 3 ya. Baik. Nah, Pak, menurut Pak Sugeng ya, hal apa yang perlu Pak Sugeng antisipasi untuk memastikan bahwa rencana aksi ini terlaksana? Ya, kita mengantisipasi yang kadang-kadang teman-teman yang mempunyai apatisme, jadi yang tidak mau berubah, yang malas untuk berubah, ini yang perlu kita antisipasi. Sehingga kemudian juga anak-anak ini juga perlu juga antisipasi bagaimana pergaulan mereka, baik itu terutama di luar sekolah, ini juga harus ada monitoring bagaimana anak-anak itu jadi ada counseling juga karena setelah di rumah itu seperti apa, ini mungkin kita yang akan kita antisipasi seperti itu. Oke baik. Nah Pak, seperti apa bentuk monitoring yang Pak Sugeng butuhkan ya untuk memastikan bahwa rencana aksi ini
melaksanakan? Ini perlu ada nanti dari teman-teman yang tadi punya sumber daya tadi ya, JKP dan guru penggerak tadi kan. Nanti rencananya kita dari antisipasi teman-teman tadi, guru-guru yang punya kita adakan pendampingan secara mandiri. Jadi ibaratnya pendampingan mentoring dari teman-teman guru penggerak yang sudah siap ini untuk mendampingi teman-teman yang tadi yang masih memiliki apatisme tidak mau berubah. Kemudian untuk siswa sendiri kita mungkin dari teman-teman BK kita gandeng untuk selalu mengontrol, dan juga wali kelas kita kontrol bagaimana pergaulan anak di luar sekolah. Oke. Jadi kalau saya tangkap nih Pak ya, berarti Pak Sugeng nanti untuk memastikan rencana Pak Sugeng ini terlaksana, Pak Sugeng nanti akan meminta dukungan dari GP, CGP, guru BK, wali kelas itu ya, kalau tadi ya saya tangkapnya. Baik. Oke, sekarang nih Pak, hal apa yang bisa Pak Sugeng lakukan untuk memastikan saya selaku coach gitu ya, untuk mengetahui perkembangan rencana aksi tersebut? Nanti kita akan adakan sebuah progres laporan dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Dari laporan itu nanti terlihat tingkat keberhasilan. Nanti kalau dalam bulan action ya, mulai Desember mulai action, karena planning tadi kan Oktober ya, action Oktober kita melihat Desember kemudian nanti dan sebagainya, adakah perkembangan itu terlihat. Nah, kalau ada hal yang kurang kita adakan refleksi, kurangnya di mana, selalu seperti itu. Jadi kita adakan refleksi dari laporan-laporan dari teman-teman yang monitoring tadi. Nah, kalau yang ini Pak, Oktober kan panjangan akan laksanakan rencana aksi ya, tadi kan disampaikan begitu. Nah, untuk memastikan saya bahwa rencana aksi itu sudah dilaksanakan atau ke saya nih ya, yang nanti rencana dokumentasi yang sudah kami lakukan akan kami berikan ke coach untuk sebagai final untuk pelaksanaan pertama. Nah, nanti untuk secara berkala kita akan membuat semacam laporan untuk meyakinkan dan lagi mengevaluasi serta merefleksikan yang sudah dicapai oleh tim tadi. Oke, baik. Pak Sugeng, ini kita sudah mendekati akhir dari sesi coaching kita ya. Nah, dari sesi yang saat ini nih, menurut Pak Sugeng nih, apa kesimpulan yang sudah Pak Sugeng dapatkan dari sesi coaching saat ini? Yang saya dapat simpulkan, yang pertama itu saya harus membuat planning rencana aksi mulai dari bulan Oktober dan seterusnya. Yang itu kemudian kita membuat tim dari yang sudah kita rencanakan. Kemudian nanti selanjutnya kita buat time schedule pelaksanaannya. Baik Pak Sugeng, saya sebagai coach mendoakan ya, mudah-mudahan rencana aksi yang tadi Pak Sugeng sampaikan itu bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih. Ya, lancar semuanya sehingga Pak Sugeng apa yang diinginkan tadi, pembelajaran ramah anak, guru tidak monoton, dan deklarasinya tadi itu bisa tercapai ya Pak ya. Oke, saya kira itu, dan kita akan ketemu kembali ya Pak, melihat dari pelaksanaan rencana aksi tadi. Kita ketemu setelah rencana aksi dilaksanakan. Sukses selalu ya Pak Sugeng ya. Oke.